Bulughul Maram, Kitabul Buyu', kita sudah membaca beberapa hadis dan kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-789 dalam kitab saya. Bisa jadi beda dengan kitab antum. Yang tidak bawa kitab enggak ada masalah, yang penting tulisan di papan ini bisa terlihat. Wa anhu qala, dan darinya yaitu Jabir, dia mengatakan, a'taqa, telah memerdekakan budak, rajulun, seorang laki-laki, minna, dari kami, abdan lahu, budaknya, an duburin, setelah kematiannya si majikan. Lam yakun lahu malun, tetapi dia tidak memiliki harta, ghairuhu, selain budak tadi. Fada'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil budak tadi. Faba'ahu, lalu Nabi menjual budak tadi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang budak mudabbar. Apa itu budak mudabbar? Budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya apabila majikannya mati. Misalnya saya mengatakan kepada budak saya, kalau saya mati kamu otomatis merdeka. Nah, ini namanya budak mudabbar. Pertanyaannya, bolehkah budak mudabbar itu kita jual ketika kita perlu duit, sehingga kita tidak jadi memerdekakan dia? Setelah kita ngomong seperti itu, saya merdekakan kamu kalau saya mati, ternyata 1 tahun kemudian saya butuh duit untuk modal misalnya, dan saya nggak punya uang. Bolehkah saya menjual budak saya tadi? Nah, jawabannya adalah hadis ini. Dalam hadis ini, seorang sahabat Nabi sudah terlanjur mengatakan kepada budaknya, kamu merdeka kalau saya mati. Ternyata lam yakun lahu malun ghairu, dia tidak punya harta lain, padahal dia punya utang, maka dia perlu duit untuk membayar utangnya. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam faba'ahu, menjual budak tadi, kemudian duitnya diberikan kepada majikan untuk melunasi hutangnya. Berarti boleh hukumnya menjual budak apa? Mudabbar. Jadi ini tidak termasuk mengingkari janji. Katanya menjanjikan saya merdeka, ternyata enggak jadi, malah dijual. Oh, enggak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Yang penting kita perlu duit pada waktu itu, maka kita boleh untuk menjualnya. Keperluan apapun, mau untuk bayar utang, mau untuk bayar sekolah, mau untuk membuat rumah dan sebagainya. Pokoknya kalau perlu maka dibatalkan, enggak apa-apa. Ini mirip kita membatalkan calon pemberian. Misalnya, saya mengatakan kepada seseorang, besok pekan depan kalau ketemu di kajian, saya akan kasih engkau hadiah. Sudah kita siapkan di rumah. Ternyata hadiahnya di rumah hilang. Nah, setelah kita ketemu lagi, kita mengatakan, mohon maaf, saya batalkan, nggak jadi ngasih hadiah kamu. Loh, kenapa? Hadiahnya hilang. Ya, saya sebenarnya bisa beli lagi, tapi saya batalkan aja. Nggak apa-apa, karena belum dikasihkan. Tapi kalau sudah dikasihkan, barang sudah dipegang, nah ini dibatalkan nggak boleh. Kita sudah kasih seseorang hadiah, setelah itu kita mengatakan saya batalkan, saya tarik lagi, nggak boleh. Ini haram. Ini termasuk apa? Seperti anjing makan muntahnya. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya jual beli secara lelang. Dalilnya apa? Faba'ahu, Nabi menjualnya. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi menjualnya dengan cara lelang. Nabi mengatakan, "May yashtari hadza?" Siapa yang mau membeli budak ini? Nah, maka ada sahabat mengatakan, saya beli dengan harga berapa? Ya, sekian. Siapa lagi yang pengen membeli, harganya lebih tinggi lagi? Nah, maka ada yang mengatakan, saya membelinya 800 dirham. Akhirnya diberikan oleh Nabi. Ya udah, ini ambil, harga budaknya 800 dirham. Ya, maka boleh jual beli lelang, nggak ada masalah. Ya, diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jual beli lelang itu bahasa Arabnya kalau mau dicari dalam kitab fikih muzayadah. Ya. Muzayadah dari kata-kata ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Jadi siapa yang berhasil membeli adalah yang paling banyak memberikan tambahan harga. Itu namanya muzayadah. 790. Wa an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha. Dari Maimunah istri Nabi, ini istri Nabi yang terakhir. Anna fa'ratan, bahwasanya ada seekor tikus waqa'at, jatuh atau masuk fi samnin, pada minyak samin. Famatat fihi, lalu dia mati di dalamnya.
Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha. Nabi ditanya tentang tikus itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, alquha, lemparkan tikus, buanglah tikus. Wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitar tikus, yaitu minyak saminnya tadi. Wa kuluhu, dan makanlah sisanya minyak samin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Ahmad menambahkan, dan Nasai, fi samnin jamidin, itu kalau minyak saminnya sudah beku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada benda beku, misalnya minyak samin yang sudah beku, kemudian kemasukan bangkai tikus. Bangkai itu kan najis, Pak. Nah, barang najis tidak boleh dijual. Nah, ini bagaimana kemasukan barang najis? Maka supaya masih bisa dijual, caranya adalah tikusnya dibuang, kemudian yang sekitar dari tikus tadi yang kira-kira kotor karena terkena badannya tikus juga dibuang. Sisanya masih halal, masih suci, masih bisa untuk dijual. Itu kalau kasusnya adalah minyaknya sudah padat, sudah apa? Jamid, sudah menjadi padat. Bagaimana kalau minyaknya ini dalam kondisi masih cair? Misalnya minyak goreng, kita jualan minyak goreng dalam drum besar, kemudian kita lupa nutupi, akhirnya tikus masuk ke situ, akhirnya mati di situ jadi bangkai. Nah, gimana sikap kita? Boleh nggak kita menjual? Padahal ini sudah cair, ini barangnya cair. Nah, jawabannya hadis berikutnya 791. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil fa'rah, apabila tikus itu masuk fis samni, pada minyak samin, fa in kana jamidan, maka kalau minyak samin itu beku, fa'alquha, maka buanglah si tikus, wa ma haulaha, dan yang sekitarnya tikus. Wa in kana mayi'an, tapi kalau minyak saminnya itu cair, fala taqrabu, maka kalian jangan mendekati minyak samin tadi. Maksudnya harus dibuang, tidak boleh untuk dijual, tidak boleh untuk dimakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa qad hakama alaihi al-Bukhari, Imam Bukhari memutuskan, wa Abu Hatim, juga Abu Hatim, bil waham, bahwasanya hadis ini keliru. Tapi kelirunya bukan di isinya, bukan. Kelirunya di sini. An Abi Hurairah. Ini keliru di sini. Yang benar di sini an Maimunata, sebagaimana hadis sebelumnya. An Maimunata. Nah, makanya di sini sengaja kata-kata Abu Hurairah saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan kesalahannya letaknya di sini. Jadi isinya hadis nggak salah, sudah benar. Kalau kita jualan minyak samin atau kita punya minyak samin, kemasukan tikus mati di situ, najis, bangkai, nah, maka minyak samin semuanya najis semuanya. Meskipun minyak saminnya sangat banyak, sama aja, mau sedikit mau banyak, pokoknya udah kemasukan bangkai, semuanya harus dibuang. Fala taqrabu, jangan kalian dekati. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Boleh enggak? Dimanfaatkan boleh apabila bukan untuk diri kita, tidak untuk berminyak. Minyak samin biasanya untuk berminyak, juga tidak untuk makan, tapi diberikan kepada kucing misalnya. Nah, kucing minum minyak samin tadi, nggak ada masalah. Atau mungkin kita punya kambing, kambingnya mau minum minyak samin, nah dikasihkan kambing, nggak ada masalah. Itu sama dengan kita punya bangkai ayam, kita kasihkan lele kita. Lele makan bangkai ayam, boleh nggak? Nggak apa-apa. Allah tidak pernah mengatakan kepada lele, wahai lele jangan makan bangkai, nggak ada itu. Ayatnya itu berkaitan kepada kita. Kita nggak boleh makan apa? Bangkai. Tapi lele nggak pernah dikasih aturan oleh Allah untuk makan, tidak makan bangkai. Nah, maka ini masih bisa dimanfaatkan apabila tidak untuk diri kita. Saya teringat kisahnya Al-Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang ulama tabi'in. Beliau pernah masuk penjara gara-gara apa? Gara-gara minyak samin. Beliau jualan minyak samin, kemudian salah satu pembeli mengatakan, wahai Pak Imam, kemarin engkau memberikan kepada saya minyak samin, saya beli, tapi ternyata di situ ada tikus matinya. Nah, maka Imam Ibnu Sirin ini nggak tahu ini kemarin diambilkan dari drum yang mana, apakah drum yang ini, apakah yang ini, apakah yang ini. Drumnya banyak di rumah. Nah, karena beliau warak, maka semua
minyak samin yang ada di drum tadi semuanya dibuang. Karena beliau khawatir bahwasanya salah satunya itu adalah yang tadi kena apa? Kena bangkai tikus tadi. Maka karena dia buang semuanya padahal banyak, akhirnya dia jadi bangkrut. Nah, bangkrut nggak bisa melunasi utangnya, dimasukkan dalam penjara. Padahal ulama besar. Hadis berikutnya 792. Wa Nabi Zubairi qala, sa'altu Jabiran, aku bertanya kepada Jabir, an thamanis sinnaur, dari harganya kucing, wal kalbi, dan anjing. Faqala, maka Jabir mengatakan, zajarun Nabi, Nabi melarang keras, an dzalika, dari hal itu. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i, dan Imam Nasa'i menambahkan, illa kalba saydin, kecuali anjing untuk berburu. Hadis ini bicara tentang hukum menjual kucing dan menjual anjing. Boleh enggak? Atau membeli, sama aja, okay? Karena yang dimaksud thaman ini harganya, ini berarti menjual. Nah, kalau menjual berarti ada yang membeli, sama aja hukumnya. Okay? Untuk kucing, menurut mayoritas para ulama, diperbolehkan menjual atau membeli kucing apabila nafi'an, kucingnya bermanfaat. Okay? Karena sesuatu yang ada manfaatnya bisa untuk diperjualbelikan. Misalnya kita butuh kucing untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita. Nah, maka kita beli kucing, nggak apa-apa, ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, nggak boleh diperjualbelikan. Misalnya nih, upil, boleh nggak diperjualbelikan? Nggak boleh. Wah, ini upil kiai ini, meskipun upil kiai, nggak ada nilainya, nggak bisa dimanfaatkan, nggak boleh diperjualbelikan. Ngawur aja jual beli kok upil. Nah, tapi contoh aja, perkara yang tidak ada manfaatnya jangan diperjualbelikan. Kucing ada manfaatnya, bisa untuk berjualbelikan. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya jual beli kucing haram dilakukan. Karena di sini zajarah, Nabi melarang keras. Nah, larangan dari Nabi itu ada dua macam. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, mayoritas para ulama, mayoritas para sahabat berpendapat bahwasanya larangan di sini tidak haram. Sebagian kecil para sahabat berpendapat larangannya apa? Haram. Nah, karena itu kalau ada yang mau jual beli kucing tidak ada masalah insyaallah taala. Tapi kalau mau wara', tidak mau jual beli kucing, lebih baik untuk menghindari apa? Permasalahan khilafiyah seperti ini. Adapun al-kalb, anjing, sepakat mayoritas ulama bahwasanya jual beli anjing hukumnya adalah haram secara mutlak. Mau anjing untuk menjaga ternak, mau anjing untuk menjaga tanaman, mau anjing untuk berburu, semuanya haram diperjualbelikan. Sebagian kecil ulama berpendapat kecuali kalbasoid, anjing untuk berburu, boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena manfaat. Demikian juga karena diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah ada hadisnya membolehkan anjing pemburu untuk diperjualbelikan, kenapa mayoritas ulama tetap tidak membolehkan? Jawabnya adalah karena hadis ini, tambahan ini, illa kalbasoidin, ini menurut mayoritas ulama hadis ini derajatnya dhaif. Jadi yang sahih menurut mayoritas ulama adalah hadis yang pertama saja, yaitu larangan menjual anjing, titik. Adapun tambahnya kecuali anjing pemburu. Nah, ini oleh para ulama mayoritasnya dikatakan tambahan yang dhaif. Karena itu kesimpulannya sama dengan kucing tadi. Kalau ada yang mau jual beli anjing untuk pemburu, untuk berburu, ya nggak ada masalah insyaallah, karena ada yang mensahihkan hadis ini. Tetapi kalau mau wara', tidak mau melakukannya, maka lebih baik insyaallah taala. Hadis 793, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'atni Barirah. Barirah datang kepada saya. Barirah ini budak perempuan. Faqalat, lalu dia mengatakan, katabtu ahli, aku melakukan mukatabah kepada majikanku. Ala tis'i awaqin, membayar 9 awak, 9 uqiyah. Yang dimaksud mukatabah itu adalah budak ingin memerdekakan dirinya dengan cara dia bayar harganya berapa kepada majikannya. Tanya kepada majikannya, saya ini harganya berapa kalau dijual? Oh, kamu harganya 1 miliar. Nah, ya sudah, saya akan berusaha kumpulkan duit 1 miliar untuk melunasi diri saya. Nah, waktu itu Barirah ini harganya sekitar 100 juta. Tis'i awakin, ini sekitar apa? 90 juta atau 100 juta. Fi kulli amin uqiyah,
setiap tahun saya membayar 1 uqiyah atau 10-an juta. Berarti akan lunas 9 tahun. Fa'ainini, maka tolonglah saya wahai Aisyah. Fakultu, maka Aisyah mengatakan, in ahabba ahluki, kalau majikanmu mau, an a'uddaha lahum, bahwasanya saya membayarnya atau melunasinya kepada mereka, wa yakuna wala'u kili, wala'mu kemudian menjadi milik saya, fa'altu, maka saya mau melakukan. Yang dimaksud wala itu adalah hubungan antara budak dengan orang yang memerdekakan. Jadi Aisyah mengatakan, kalau kamu mau, saya akan lunasi langsung. Berapa harganya? 9 uqiyah tadi, 100 juta. Saya bayar langsung 100 juta, kemudian kamu saya merdekakan, tapi walakmu jadi milik saya. Yaitu bahwasanya Barirah ini nanti kalau mati, kemudian tidak ada ahli waris, maka yang mewarisi adalah pemilik wala, yaitu Aisyah. Karena apa? Dia mati tidak punya ahli waris. Fadhahabat Bariratu ila ahliha, maka Barirah pergi kepada majikannya. Faqalat lahum, lalu menyampaikan kepada mereka. Fa'abau 'alaiha, maka mereka enggan untuk memberikan tersebut. Faja'at min indihim, maka Barirah datang dari mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis, Nabi sedang duduk. Faqalat, maka dia mengatakan, ini sesungguhnya qad aradtu dzalika, aku sudah menawarkan hal itu alaihim, kepada para majikanku. Fa'abau, mereka tidak mau, illa ayyakunal wala' lahum, kecuali kalau walaknya tetap milik mereka, ya. Artinya kalau saya nanti mati kemudian tidak ada ahli waris, maka yang mewarisi adalah mereka, majikan-majikan saya. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengar perkataan tersebut. Fa akhbarat Aisyatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menceritakan kisahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, khudhiha, ambillah Barirah, washtariti, dan bersyaratlah lahumul wala, kepada mereka para majikan bahwasanya wala menjadi milikmu. Fa innamal wala, karena tiada lain wala itu liman a'taq, milik orang yang memerdekakan budak. Ini sudah aturan Nabi sejak dulu. Kalau ada budak dimerdekakan seseorang, maka walaknya dimiliki oleh yang memerdekakan, bukan dimiliki oleh bekas majikannya. Karena majikannya ini meskipun dia sudah lama hidup bersama budak tadi, tapi dia bukan yang memerdekakan. Berarti yang berjasa bukan majikannya, yang berjasa adalah yang memerdekakan. Nah, sehingga untuk balas jasanya, kalau budak ini nanti mati tidak ada ahli warisnya, maka warisannya diberikan kepada yang memerdekakan. Nah, ini sudah aturan sejak dulu dari Nabi SAW. Fafa'alat, maka Aisyah melakukan hal itu. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi khatiban. Kemudian Nabi berdiri di tengah-tengah manusia berceramah. Fahamidallah wa athna alaihi, memuji Allah, menyanjung Allah. Thumma qala, mengatakan, amma ba'du, ma balu rijal, kenapa itu orang-orang yashtarituna syurutan, memberikan persyaratan-persyaratan, laisat fi kitabillah, yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah azza wa jal. Maka min syartin, apapun syarat, laisa fi kitabillah, yang tidak sesuai ketetapan Allah, fahuwa batil, maka itu syarat yang batal. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun jumlahnya ada 100 syarat. Yang dimaksud tadi, majikannya memberikan syarat, ini boleh kamu merdekakan, tapi walaknya tetap milik kami. Nah, ini syarat yang batil, ya, bertentangan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, qada'ullahi, keputusan Allah, ahaq, lebih berhak. Wa syartullah, dan syaratnya Allah, authaq, lebih kuat. Wa innamal wala, dan tiada lain wala itu liman a'taq, bagi orang yang memerdekakan budak, bukan untuk majikannya. Ini adalah kisah tentang Barirah, budak wanita yang dimerdekakan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, ishtariha, belilah Barirah, wa a'tiqha, lalu merdekakan Barirah, washtariti lahumul wala, dan mintalah syarat kepada mereka bahwasanya walaknya menjadi milik kamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang perbudakan dan mungkin tidak sangat penting untuk kita karena sekarang sudah tidak ada apa? Perbudakan. Tapi tetap saja yang namanya ilmu ini penting untuk dipelajari. Karena suatu saat nanti kalau kita punya budak dan kita tidak tahu ilmunya, maka nanti kita akan melanggar syariat.
Karena perbudakan itu belum dihapus oleh Islam. Seandainya ada perang antara muslim dengan kafir, kemudian kafir kalah, maka istri-istri mereka boleh kita ambil sebagai apa? Budak, nggak ada masalah. Kita perjualbelikan, nggak ada masalah. Kita hubungan intim dengan budak tadi, nggak ada masalah. Karena budak sama dengan istri, itu boleh atau halal untuk hubungan intim. Nah, maka dalam kisah Barirah ini, para ulama mengatakan ada beberapa ilmu yang dapat dipelajari darinya. Pertama, bahwasanya kasus Barirah ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang memerdekakan budak, maka dia berhak mendapatkan apa? Walaknya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau budak ini nanti mati dan dia tidak punya ahli waris, karena biasanya budak itu dari negara yang jauh, kemudian dia dibawa sampai ke Madinah, mati di Madinah, nggak punya keluarga, nah maka warisannya dimiliki oleh yang memerdekakan. Ilmu yang kedua tentang kasusnya Barirah, para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mendapatkan sedekah, mendapatkan apa? Sedekah. Kemudian sedekah ini dihadiahkan kepada ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah, maka ini halal untuk mereka. Ahlul bait keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Kalau menerima hadiah boleh. Nah, ini kasusnya Barirah ini kan miskin, dia mendapatkan zakat dari Baitul Mal. Setelah dia mendapatkan zakat, kemudian dia teringat jasanya Aisyah, maka dia hadiahkan barang zakat ini kepada Aisyah. Nah, Aisyah tidak berani makan karena ini barang zakat, sementara keluarga Nabi tidak boleh makan barang zakat. Maka Rasulullah menjelaskan, ini dari Baitul Mal untuk Barirah, ini barangnya barang zakat. Tapi dari Barirah kepada kita ini sudah berubah menjadi apa? Hadiah. Maka berarti halal untuk kita. Ini ilmu kedua tentang kasus Barirah. Ilmu yang ketiga tentang kasus Barirah. Barirah ini budak wanita. Waktu itu dia sudah menikah dengan budak laki-laki. Jadi budak menikah dengan budak. Setelah Barirah dimerdekakan oleh Aisyah, maka Barirah ini disuruh milih oleh Nabi. Kamu silahkan milih. Kamu tetap jadi istrinya suamimu atau kamu pilih cerai. Karena posisinya sekarang berbeda. Suamimu budak, derajatnya rendah, sementara engkau sudah merdeka, derajatnya lebih tinggi. Nah, maka kamu berhak untuk milih. Milih apa yang kamu sukai, silahkan. Maka Barirah mengatakan, saya pilih untuk cerai. Ternyata suaminya masih cinta sama Barirah. Maka Rasulullah membantu supaya suaminya ini tetap menjadi suaminya Barirah. Tapi ternyata Barirah mengatakan, saya nggak ada cinta sama dia. Akhirnya tetap terjadi apa? Perceraian tadi. Dan inilah ilmu yang ketiga dari kisah Barirah. Kalau ada budak menikah dengan budak, kemudian si budak wanita ini kemudian menjadi merdeka, maka dia berhak untuk milih untuk tetap jadi istrinya, milih atau cerai juga dipersilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan sebelum kita tutup?